Selamat pagi nak, salam sehat untuk kita semua. Masih bersama dengan saya, Mem Ida Sinaga. Ingat sebelum mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya nak. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk pembelajaran matematika kelas 4 hari ini, materinya adalah hubungan antar sudut. Nah, masih ingat tidak kamu nak, apa itu sudut? Ya, sudut adalah ruang antara dua buah sinar garis lurus yang mempunyai titik pangkal yang sama. Sudut dibentuk oleh dua garis yang bertemu di satu titik. Sudut mempunyai satu buah titik dan dua buah kaki sudut. Nah, misalkan nak, dua buah garis ini bertemu di sebuah titik. Nah, bagian yang ini dinamakan besar sudut. Dari pertemuan titik tadi dinamakan titik sudut. Yang ini ya nak. Nah, yang di atas dinamakan kaki sudut dan yang di bawah juga dinamakan kaki sudut. Nah, sekarang anak-anak sudah tahu kan yang mana dia besar sudut, titik sudut, dan kaki sudut. Untuk pemberian nama sebuah sudut, nah misalnya seperti gambar berikut ya nak, sudut ini terbentuk dari titik AOB. Berarti sudut ini dinamakan sudut AOB. Atau juga bisa disebut dengan sudut BOA. Atau bisa kita tulis titik sudutnya saja, yaitu sudut O. Nah, sudut dilambangkan seperti ini ya nak. Nah, jadi ini dibaca sudut AOB, ini dibaca sudut BOA, dan ini dibaca sudut O. Ingat, satuan sudut adalah derajat. Kita lanjut jenis-jenis sudut. Nah, jenis-jenis sudut nak terdiri dari sudut siku-siku, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut lurus. Kita bahas satu-satu ya. Dimulai dari sudut siku-siku. Nah, seperti ini ya gambarnya. Sudut siku-siku besar sudutnya yaitu tepat 90 derajat. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya sudut siku-siku. Yang kedua ada sudut lancip. Nah, besar sudut lancip yaitu kurang dari 90 derajat. Perhatikan ya nak, ini lebih kecil dari sudut siku-siku. Nah, dengan kata lain nak, besar sudutnya itu dimulai dari 1 derajat sampai 89 derajat. Nah, itu adalah sudut lancip. Kita lanjut sudut tumpul. Sudut tumpul besar sudutnya lebih besar dari 90 derajat. Ya nak, dengan kata lain antara 90 derajat sampai 180 derajat. Yaitu dimulai dari 91 derajat sampai 179 derajat. Nah, itu termasuk dengan sudut tumpul. Ya nak, ini lebih besar jika kamu perhatikan dengan sudut siku-siku, ini lebih besar dari sudut siku-siku. Ya nak, tadi kalau lancip lebih kecil dari sudut siku-siku, kalau sudut tumpul lebih besar dari sudut siku-siku. Nah, yang terakhir ada sudut lurus. Sudut lurus memiliki besar sudut tepat 180 derajat. Nah, itulah dia nak jenis-jenis sudut. Nah, coba kamu perhatikan gambar berikut. Di sini ada beberapa sudut dan besar sudutnya. Ada 18 derajat, ya. Gambar kedua ada 45 derajat. Gambar ketiga ada 33 derajat. Sudut yang ini ya. Kemudian yang ini ada 135 derajat dan yang terakhir ada 174 derajat. Nah, kira-kira yang di atas ini nak merupakan sudut apa? Iya, itu adalah merupakan sudut lancip. Kenapa nak? Karena dia kurang dari 90 derajat. Ya, nah ingat tadi dimulai dari 1 derajat sampai 89 derajat itu merupakan sudut lancip. Nah, kemudian untuk yang ini, berapa derajat kayak ini nak? Ini adalah tepat ya nak, dari gambarnya kelihatan tepat 90 derajat, maka ini adalah sudut siku-siku. Nah, yang terakhir, lihat ini nak, 135 derajat
dan 174 derajat. Ini merupakan ya sudut tumpul, yaitu lebih dari 90 derajat ya nak ya, yaitu dimulai dari 91 derajat sampai 179 derajat itu merupakan contoh sudut tumpul. Sudah mulai paham ya nak ya? Oke. Nah, kita lanjut pengukuran besar sudut dengan satuan baku. Nah, besar sudut dapat diukur dengan busur derajat. Seperti ini ya nak gambarnya. Nah, seperti ini juga. Kamu pasti pernah melihatnya kan nak? Ini dinamakan dengan busur derajat. Nah, bagian-bagian busur derajat, perhatikan gambar berikut ya nak. Nah, yang di tengah-tengah adalah pusat busur. Kemudian ada garis vertikal yang ini dan garis horizontal. Nah, yang ini. Busur memiliki dua skala 0, yaitu skala 0 dari kanan, yang ini ya nak ya, dan skala 0 dari kiri, yang ini. Nah, kenapa ada dua? Fungsinya untuk memudahkan kita dalam menempatkan busur pada posisi kaki sudut saat ingin mengukur besarnya sudut. Ya nak? Kita lanjut, langkah-langkah mengukur sudut dengan busur derajat. Nah, untuk mengukur sudut menggunakan busur, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Langkah yang pertama nak, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Langkah yang kedua, impitkan garis dasar busur dengan salah satu kaki sudut. Langkah yang ketiga, lihat garis sudut yang lainnya. Langkah yang keempat nah yang terakhir, angka pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut menunjukkan ukuran sudut. Nah, perhatikan gambar berikut ya nak. Misalnya kita ingin mengukur berapakah besar sudut gambar berikut. Nah, langkah-langkahnya adalah yang pertama tadi, letakkan titik pusat busur pada titik sudut yang akan diukur. Nah, di sini karena titik sudut adalah B, ya, maka kita letakkan titik pusat busur pada titik B. Ya, nak. Nah, kemudian garis 0 derajat letakkan berhimpit dengan salah satu kaki sudut. Nah, kaki sudut yang satunya akan berhimpit dengan besar sudut yang diukur dengan satuan derajat. Nah, angka pada busur yang berhimpit dengan kaki sudut itu menunjukkan ukuran sudutnya. Nah, perhatikan ya nak, dari gambar salah satu sudutnya berada di garis 0 dan sudut lainnya berada di garis 60 derajat dan 120 derajat. Nah, di sini yang kita ambil adalah 60 derajat. Kenapa 60 derajat? Nah, karena kita menghitungnya mulai dari angka 0 ya nak ya. Nah, dari 0 kemudian ke 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, 50 derajat. Nah, sampai di sini ya nak, kena garisnya ya, tepat di 60 derajat. Lagi pula perhatikan tidak mungkin ini 120 derajat karena ini gambarnya adalah bentuknya merupakan sudut lancip ya. Sudut lancip adalah kurang dari 90 derajat. Jadi besar sudut ABC adalah 60 derajat. Ya nak, sudah paham? Nah, sekarang kita masuk pada tugas. Yang menjadi tugasmu untuk hari ini nak, dari buku matematika halaman 193 nomor 1. Ya nak, ini dia soalnya. Nah, ini nak, kamu cukup menentukan besar sudut dari gambar yang di bawah ini ya nak. Ingat, gunakan busur derajat. Hati-hati dalam menentukannya. Nah, hati-hati ya nak, di soal nomor 1 di sini ada dua pertanyaan ya nak ya, A dan B. Jangan lupa kamu buat dulu gambarnya seperti yang ada di buku ya nak. Kemudian untuk yang A, kamu tentukan besar sudut ABC ya nak. Jadi kamu buat di situ sudut ABC sama dengan titik-titik derajat. Ya nak, B juga begitu. Di situ tentukan besar sudut PQR ya. Jadi kamu buat sudut PQR sama dengan titik-titik derajat. Seperti itu ya nak. Jangan lupa buat soalnya. Oke. Pembelajaran kita
selesai sampai di sini. Ingat ya nak, tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Salam dari Mei.